Itu ikan juga. Ikan. Gimana? Sudah dipijat dah? Betul. Iya. Kenapa tuh? Gimana, Pak? Loh, enggak Pak. Itu dia. Begini kan? Iya begini aja. Oh iya. Coba. Satu, dua, tiga, pun. Iya. Peradaban kuno telah mengajari kita bagaimana menata masyarakat Nusantara yang sangat besar dan Iya, ini. Nganu teh. kalau bawah sih nggak masalah, begini nggak masalah. Yang penting Itu ikan juga. Ikan. Gimana? sudah dipijat dah? Betul. Iya. Kenapa tuh? Gimana, Pak? Loh, enggak Pak. Itu dia. Begini kan? Iya begini aja. Oh iya. Coba. Satu, dua, tiga, pun. Iya. Peradaban kuno telah mengajari kita bagaimana menata masyarakat Nusantara yang sangat besar dan sangat luas. Pada abad ke-1, keberhasilan Kemaharajaan Funan ya di lembah Sungai Mekong begitu indah mengatur Nusantara, mendatangkan para pedagang dari India, dari Cina, dari Tiongkok ya. Nah, ini kemudian perkembangan agama Hindu-Buddha mengikutinya dan dilanjutkan abad ke-7 Sriwijaya demikian indah menata Nusantara. Ternyata 7 abad kemudian, setelah abad 1, abad 7, dan abad ke-14, keberhasilan Kemaharajaan Majapahit menjadi kerajaan terbesar di Nusantara pada waktu itu. Dan ditambah 7 abad kemudian, abad 21 ini merupakan abad kejayaan Indonesia modern. Mari kita telusuri peradaban-peradaban leluhur kita yang memang masyarakat Jawa tidak terlepas dari perkembangan tanaman padi. Jadi masyarakat Jawa berkembang seiring tanaman padi. Maka saluran-saluran irigasi seperti ini diduga irigasi yang dibuat era kolonial ini yang kemudian dilanjutkan Indonesia modern ini berada di atas puing-puing yang dibangun oleh leluhur kita pada masa kuno ya. Mari kita lihat bukti-buktinya. Pada masa prasejarah setelah revolusi Neolitik Megalitik, masyarakat Jawa benar-benar menetap. Sudah tidak ada lagi desa-desa yang berpindah dari hutan satu ke hutan yang lain, membakar hutan, membabat hutan, menanam padi, meninggalkannya.
keberhasilan masyarakat Jawa memperkenalkan sistem irigasi inilah yang kemudian desa-desa ditata sedemikian rupa dan sedemikian indah, tidak lagi berpindah-pindah. Bahkan salah satu sejarah yang hampir-hampir terlupakan adalah bagaimana leluhur ya, terutama pada masa Sriwijaya, telah menuju Madagaskar membawa umbi-umbian dan bibit pisang. Sehingga di Madagaskar umbi-umbian dan pisang ini telah mengatasi kelaparan di Afrika Timur, sehingga suku Bantu, orang-orang hitam Afrika itu meniru orang-orang Melayu yang ada di Madagaskar dan Afrika Timur. Yang pakai baju putih asli Medan. Jadi memang banyak sekali ya peradaban-peradaban di lembah sungai yang dekat dengan sungai besar, karena kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan air ya, dan sungai ini seperti sungai Eufrat dan Tigris di Irak, sungai atau dikenal dengan lembah Mesopotamia ya, sungai Nil di Mesir, dan sungai Huangho atau sungai Kuning di Tiongkok, serta sungai Indus di India telah memainkan peranan-peranan awal dan tumbuh dan berkembangnya peradaban-peradaban besar dunia. Nah, tepat di pinggir sungai ini ya, kita akan menemukan jejak peradaban kuno yang sangat luar biasa sekali, yang sebagian besar masih tertutup. Jadi pecahan-pecahan tembikar ini sebagai bukti di sini dulu itu ramainya, entah itu sebuah kampung yang bersifat religi ya, semacam pertapaan, ataukah kampung yang bersifat profan, kampung-kampung kuno misalnya seperti itu ya. Dan sebaran batu bata kunonya cukup banyak, misalnya seperti ini. Di semak-semak belukar ini kita akan mendapati banyak sekali bongkahan-bongkahan batu bata kuno. Nah ini, jadi bongkahan-bongkahan batu bata kuno yang ketebalannya ini, nah ini kita sambil ditertawakan oleh burung tetengkek ya, yang tertawa terkekek-kekek. Nah ini ketebalannya sekitar 6 cm ya, 6 cm sampai 7 cm ini. Ini mengingatkan pada bentuk-bentuk batu bata pada abad ke-10 Masehi atau ke-11 Masehi. Cuma memang di sini ada yang lebih, oh ya, tebal-tebal banget loh ini. Sekitar lebih dari 6 sampai 8 cm ya. Ini mengingatkan pada memang batu bata atau batu bata kuno yang dibuat pada abad ke-10 ke-11 Masehi. Era Empu Sendok, era Raja Airlangga. Nah, ini salah satu fragmen yang sangat besar ini. Loh. Nah, batu bata kunonya sudah kita temukan. Jadi ini merupakan fragmen batu bata kuno yang ukurannya memang sekitar seperti ini ya, 5 atau 6 kali dari batu bata biasa. Dan ini sangat tebal sekali, mengingatkan batu bata era Empu Sendok atau era masa kerajaan Airlangga. Nah, ini kemungkinan ada candi yang sangat besar dan sangat megah ya, yang tertutup longsoran-longsoran, yang perlu sekali memang dilakukan studi oleh pihak terkait ya, Balai Pelestarian Kebudayaan Jatim misalnya yang berpusat di Trowulan ini juga sangat sekali sikoh atas ekskavasi yang luar biasa ya. Yang kemarin ini ekskavasi di Tulangan itu menemukan peripih. Ternyata di dalam peripih itu masih asli dan belum pernah dibongkar. Ada semacam emas yang berbentuk naga, emas berbentuk kura-kura dan berbentuk gajah. Ini merupakan bagian dari sumuran candi yang ada di tengah, yang di dalamnya ada peripih ya. Peripih itu fungsinya adalah nyawa dari bangunan suci atau candi, semacam pedagingan ya, pada bahasanya seperti itu.
Coba kita di semak-semak belukar ini ada semacam struktur yang masih tertimbun. Nah ini sangat luar biasa sekali. Jadi di lokasi ini benar-benar jejak peradaban kuno ya, yang memang diduga memang batu batanya cukup besar lah, banyak sekali. Nah batu batanya di sini kita hampir-hampir belum menemukan batu bata era kerajaan Majapahit yang ketebalannya sekitar 3 cm. Namun ini sekitar 6-7 cm batu bata yang cukup kuno. Selain kita menemukan berbagai macam fragmen tembikar atau terakota dan batu bata kunonya yang sudah kita temukan terserak di mana-mana, ada struktur batu andesit atau struktur batu candi yang diduga masih asli. Mari kita telusuri bersama-sama ya. Kemungkinan ini juga bagian dari bangunan ini ya. Ini kemungkinan meja persajian. Jadi kita coba izin dulu kepada leluhur ya. Rahayu, 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 Mbah putunipun sowan. Jadi semata-mata ini tidak melakukan perusakan atau pengambilan pusaka, melainkan ini semata-mata eksplorasi dan edukasi ya. Jadi di sini kita izin rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini itu ada struktur batu candi ya yang cukup banyak dan ini berlapis-lapis. Jadi kita lihat ternyata di sini ada jejak candi yang tentunya ini membutuhkan ekskavasi yang diduga sangat besar sekali. Jadi balok-balok batunya, batu candinya ini sangat banyak sekali, mirip dengan candi yang ada di Borobudur ya, Candi Borobudur. Balok-balok batunya ini sangat banyak ini. Diduga ini kemungkinan memang kita tidak bisa mereka-reka atau tidak bisa menduga-duga ya. Tapi memang ini bisa jadi diduga memang struktur bangunan kuno abad ke-11 ya, era Prabu Airlangga. Karena Raja Airlangga sendiri kita ketahui awalnya itu yang mendirikan kerajaan di Kahuripan. Dan bukan sebuah kebetulan kalau lokasi ini itu berada di Dusun Kandangan, Desa Kuripan Sari yang berasal dari kata Kahuripan, Kuripan ya, Kuripan Sari. Nah ini Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Ada semacam struktur yang memanjang ya. Nah di sini itu kemudian bertingkat-tingkat dan ini kelihatannya sangat besar sekali. Ini kemudian ada semacam batu alam yang membatasinya ya, sebagaimana kemudian struktur yang ada di gunung, lereng-lereng Gunung Penanggungan juga menyatu ya. Dan di sini juga lihat ya, artinya ada jejak bencana alam, banjir bandang atau tanah longsor yang pada masa lalu menutup struktur candi yang sangat megah ini, dan sebagian besar candi ini benar-benar tertimbun di dalam tanah. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dan ini sekali lagi ini membutuhkan ekskavasi karena ini tinggalan monumental yang sangat berharga, tiada duanya, dan di daerah lain tidak ada. Dan coba banyak sekali kemungkinan semacam apa ya, kayak lempengan-lempengan tembaga atau perunggu ya. Apakah ya di sini jejak bencana ini? Bencana ini tidak hanya kemudian tanah aluvial ya, tanah aluvial. Kemungkinan memang karena dekat dengan sungai besar ini, pada masa-masa tertentu memang sungai besar atau sungai Gembolo ini tidak menutup kemungkinan pernah sebuah banjir bandang yang sangat besar sekali itu kemudian dari arah sana menutup. Karena material ini berupa tanah aluvial dari lereng gunung ya, lereng Gunung Welirang bercampur pasir, kerikil, dan batu-batu sungai. Jadi batu-batu sungai ini ya bercampur, ini batu sungai ya, batu sungai yang sudah lama sehingga sudah berlumut gitu ya, berlumut. Nah ini sesuatu struktur yang sangat luar biasa sekali, dan kita melihat peninggalan leluhur kita yang kebanyakan memang tertimbun, seperti situs Liangan kemarin yang diekskavasi dan sempat viral di media, itu ditemukan di kedalaman tanah 10 meter situs Liangan, dan itu diduga karena aktivitas vulkanik letusan Gunung Sindoro di Jawa Tengah ya. Dan di situ di Jawa Timur pun banyak sekali gunung-gunung aktif seperti Gunung Kelut yang sering juga meletus, yang abunya sering dan pasirnya itu ya menimbun struktur-struktur kuno.
termasuk di daerah sini memang ternyata aluvial bercampur kerikil-kerikil dan batu-batu sungai. Kemungkinan sebelah ini ya sungai besar itu di sini diduga memang ada sebuah candi, entah bangunan candi atau struktur kuno berundak, entah era kerajaan Majapahit atau abad ke-11 ya atau abad ke-10 yang benar-benar diduga ya ini memang tertimbun oleh banjir bandang dari lereng Gunung Welirang. Dan ini sesuatu yang perlu dikaji, apakah Gunung Welirang itu ya pada masa kuno itu menimbulkan letusan-letusan berkala. Ini juga perlu dikaji dan perlu diwaspadai untuk kita semua yang hidup tepat di lereng Gunung Welirang. Dan ini sesuatu yang sesuatu yang perlu diedukasi baik dari segi geologi, bencana, topografi ya, maupun geodesi ya, termasuk sejarah, artefak arkeologinya ya. Dan biasanya memang ada kepercayaan pada masa kuno, pada masa kerajaan-kerajaan kuno itu, kalau suatu lokasi itu terkena bencana, maka lokasi itu ditinggalkan, gitu loh. Karena tuahnya itu hilang. Semoga hal-hal seperti ini ya tetap lestari dan menjadi perhatian pihak terkait, terutama Balai Pelestarian Kebudayaan Jatim yang ada di Trowulan. Struktur besar candi megah seperti ini yang jejak tertimbun banjir bandang dari lereng Gunung Welirang ini harus segera dikaji, diobservasi, kalau bisa diekskavasi dan direkonstruksi ulang, serta kemudian diedukasi bagaimana keterangan sejarah pada masa lalunya ya. Jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.